In case there's a gym I can work out in. I thought so. Halo guys, bagaimana kabarnya? Gue doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan serta dilimpahkan rezekinya ya. Jumpa lagi sama gue Doyok di sini yang pada kesempatan kali ini akan membahas sebuah film berjudul Trust dirilis tahun 2021. Sesuai judul yang berarti kepercayaan, film ini berkisah tentang dua insan saling mencintai yang sudah resmi menjadi suami istri. Namun karena sang istri yang terlalu ragu untuk percaya pada sang suami sekaligus ia pun cemburuan, akhirnya sang istri pun menyewa sebuah jasa agen penggoda para suami untuk mengetes kesetiaan suaminya itu. Walau begitu, si istri yang mencoba mengetes kesetiaan suaminya pun seringkali membuat sang suami selalu merasa cemburu tanpa ia sadari. Bahkan demi istrinya, sang suami pun hanya memendam rasa cemburunya itu ketika si istri lebih asik dengan rekan kerjanya. Dan apakah hasrat saling mencintai selalu terjaga dalam kepercayaan di hubungan mereka? Atau karena si istri yang begitu cemburuan membuat hubungan mereka jadi berantakan? Untuk itu, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka memperlihatkan si suami bernama Owen yang bekerja sebagai host TV. Sedangkan si istri yang bernama Brock adalah pebisnis sekaligus pemilik sebuah galeri seni. Yang mana saat itu Brock baru saja pulang dari Paris setelah menemani seorang seniman di galerinya menjual beberapa karya lukis ke seorang artis. Dan kisah mundur 5 hari sebelumnya. Di saat lagi enak-enaknya berduaan menjelang pagi di sana, Brock mendapat pesan dari Ansgar, seorang seniman di galerinya yang membuat Owen sedikit terganggu dalam nuansa romantisnya itu. Esok harinya, kita pun diperkenalkan seorang seniman cabul di galeri seni milik Brock bernama Ansgar yang sedang diwawancara karena karya lukisnya selalu bertemakan porno atau wanita bugil. Di sana juga ada Owen dan Brock yang usainya wawancara, mereka pun menuju ke sebuah restoran. Tibanya di restoran, mereka pun merayakan kesuksesan galeri seni Brock karena karya lukis dari Ansgar mendapat perhatian dari para penikmat seni. Di sana juga ada rekan mereka yang kita sebut saja Udin dan istri Udin yang bernama Sari. Di mana lagi asik-asiknya ngobrol, masuklah pesan dari Ansgar. Bahkan Ansgar sampai menelpon Brock yang membuat Owen sedikit kesal dan menyinggung Ansgar karena Brock begitu lebih perhatian pada seniman galerinya daripada suaminya sendiri. Usainya mendapat pesan, Brock pun beralasan ke toilet. Tibanya di rumah, diberikanlah hadiah untuk Brock sebuah bunga dan secarik surat dari Owen, yang mana Brock pun berterima kasih pada suaminya itu. Mendekati Natal mencari waktu spesial untuk berdua, di sana Owen berencana mengajak Brock ke kota Paris supaya bisa menikmati Natal akhir tahun, serta mendapat hari spesial di penatnya mereka dalam menjalani pekerjaan setiap hari, yang mana Owen di sini sebenarnya ingin secepatnya memiliki anak. Namun Brock membalas bahwa hari Jumat galeri seninya akan dibuka. Dan ia tentu tak bisa meninggalkan Ansgar sendirian di hari setelahnya. Yang tentu hal itu membuat Owen kecewa. Namun tanpa Brock tahu, dalam surat pemberian Owen itu adalah tiket penerbangan mereka menuju Paris yang sudah Owen pesan untuk hari Sabtu. Di saat Owen keluar ruangan, datanglah pesan ke ponsel Owen dari Sarah yang entah itu siapa. Tapi yang jelas dari kejadian ini, Brock pun mulai mencurigai suaminya sendiri. Dalam persiapan galeri yang akan dibuka beberapa hari lagi, di sana juga Ansgar memberitahu Brock bahwa seorang artis menyukai dan akan membeli karyanya. Namun mereka berdua harus terbang ke Paris untuk menemui kliennya itu, yang mana penerbangan pun akan dilakukan esok hari dan pulang lebih cepat sebelum hari Jumat. Mengingat ia menolak ajakan Owen menuju Paris, sedangkan momen langka ini adalah yang ia tunggu-tunggu sekian lama. Akhirnya Brock pun memberanikan diri untuk meminta izin pada suaminya dengan alasan bisnis terbang ke Paris bersama Ansgar. Setelah itu, menujulah Brock ke kantor Owen untuk meminta izin menuju Paris. Di sana juga Brock berkenalan dengan rekan kerja Owen bernama Kim dan anak magang bernama Natalia. Walau awalnya Owen memberi selamat pada sang istri karena karya seni di galerinya akan dibeli, namun seketika hati Owen terhenyak saat Brock berkata harus menemui kliennya di Paris esok hari bersama Ansgar. Owen yang awalnya meminta libur untuk meluangkan waktu dengan istrinya pun seketika kecewa dan berubah pikiran, lalu akan mengambil pekerjaan jurnalisnya menjelang pagi nanti menuju suatu tempat untuk meliput. Dan tepat saat esok hari pada jam 3 pagi, Owen pun pergi. Namun Brock yang tak tahu malah mencurigai. Brock yang telah menyadap HP Owen pun hanya tahu kalau Owen pergi ke sebuah bar yang Brock saat ini kira suaminya itu akan berselingkuh. Esok harinya, terlihat Brock menuju sebuah taman dan mengirim pesan suara untuk Owen.
Sebelum berangkat di malam hari, terlihat Brock menyembunyikan gaun seksinya untuk ia pakai di Paris nanti. Owen yang tiba usai meliput sebelum berangkatnya Brock pada malam itu yang dikira Brock suaminya berselingkuh pun meminta maaf karena pergi diam-diam. Yang mana Owen beralasan bahwa ia tak ingin mengganggu tidurnya sang istri. Sebelum kepergian sang istri malam itu pun Owen meminta untuk berhubungan dengannya. Namun Brock menolak karena mobilnya akan tiba 1 jam lagi. Tak diduga, di sana Owen melihat pakaian seksi yang Brock sembunyikan dalam kopernya. Namun Brock beralasan Owen tak harus khawatir dan cukup percaya saja padanya. Di sebuah bar, terlihat Owen mencurahkan kekecewaan pada istrinya ke Udin, walau sebenarnya Owen sungguh mencintai Brock. Lalu saat ingin pulang, di sana ada wanita bernama Amy menahan Owen pergi yang mengaku sebagai fansnya sedang menunggu rekannya bernama Brianna untuk datang ke bar tersebut. Sedangkan di Paris saat bertemu kliennya dalam bisnis penjualan lukisan, terlihat Ansgar menggoda Brock dengan memegang pahanya. Dalam obrolannya bersama Owen, Amy yang tahu kalau istri Owen di luar kota pun meminta tanda tangannya. Di sana juga Amy meminta foto bersama dengan Owen menggunakan ponselnya. Dan akhirnya, karena rayuan Amy untuk menemaninya selagi menunggu Brianna, Owen pun menetap dan Udin pulang dari sana. Kemudian saat Amy dan Owen memesan minuman alkohol lagi, Brianna berkabar bahwa ia tak jadi datang menemui Amy. Balik ke Paris usai bertemu klien, terlihat Ansgar dan Brock bahagia bersama. Namun kemudian Ansgar berusaha menggoda Brock untuk ke kamarnya demi menunjukkannya sesuatu. Namun saat itu Brock menolak. Di sisi lain, ketika Owen dan Amy asik berhubungan, Brock pun mengirim pesan yang membuat waktu bermain mereka terhenti. Yang mana satu dahan Owen berkata pada Amy bahwa mereka tak boleh bertemu lagi, mengingat Owen yang kilaf bermain dengannya ketika dia mabok. Lalu di Paris, terlihat Brock pulang lebih dulu dan meninggalkan Ansgar sendirian. Kemudian, scene pun seperti di awal film saat Brock tiba di rumah bertemu Owen dan bertukar kabar. Singkat waktu ketika galeri akan dibuka malam itu, Ansgar memberi kejutan pada Brock, yang mana Ansgar melukis wanita bugil dengan wajah Brock, dan Brock tentu kaget akan hal itu. Namun Ansgar beralasan itu adalah hasil imajinasinya. Gokilnya lagi, di sana Ansgar akan memamerkan karya lukisnya itu juga. Malam harinya di galeri yang penuh pengunjung itu terselip diri Owen di sana. Saat itu juga Owen memperhatikan Ansgar bersama istrinya penuh kebersamaan dengan perasaan cemburu. Apalagi setelah itu Owen pun melihat mereka keluar dari sebuah ruangan yang entah mereka habis melakukan apa. Namun Brock beralasan bahwa ia dan Ansgar habis membicarakan karya lukis yang terjual. Tak lama dari itu, entah dari mana datanglah Amy ke galeri. Dan ketika Owen mengetahui itu, ia pun keringat dingin takut ketahuan kebusukannya oleh Brock. Melihat Owen melirik-lirik ke arah Amy, Brock pun bertanya wanita itu siapa. Namun saat itu Owen membalas bahwa ia tak mengenalnya. Semakin dramatis, Ansgar yang cabul pun memperkenalkan Amy pada Brock dan Owen yang membuat Owen semakin salah tingkah. Tak tahan dengan momen itu, Owen pun beralasan pulang lebih dulu yang mana Amy pun beralasan sama saat itu juga. Singkat cerita, diantarlah Amy ke suatu rumah oleh Ansgar si cabul, yang mana Amy beralasan ia akan masuk sebentar. Faktanya, rumah yang Amy hampiri adalah rumah Owen yang sedang parno, di mana Amy bertujuan ke sana untuk mengatakan sesuatu padanya. Masuknya Amy berkata bahwa ia ke galeri tak ada maksud untuk menghancurkan keluarganya. Bahkan, ia yang tahu Brock adalah istri Owen pun tak mengatakan kejadian mereka saat berhubungan. Dan di sana, Amy akhirnya membeberkan semuanya kenapa ia bisa bertemu dengan Owen. Kala itu, ketika di restoran saat scene sebelumnya Brock izin ke toilet, Sari yang mengikutinya pun mendapat curhatan, di mana Owen belakangan ini suka marah ketika Brock mendapat SMS dari Ansgar. Padahal Owen pun juga bertukar pesan dengan wanita bernama Sarah. Lalu sebelum keberangkatannya ke Paris, Brock mengungkap lagi bahwa ia khawatir kalau suaminya itu selingkuh. Mendengar itu, Sari tentu menenangkan Brock. Namun karena Brock saking khawatir dan cemburu pada Sarah yang bertukar pesan dengan Owen, Sari pun memberikan sebuah nomor telepon agen rahasia pengungkap kesetiaan para suami, yang semoga dapat membantu Brock ketika ia pergi ke Paris, di mana agen yang akan disewa tersebut bekerja sebagai umpan atau penggoda yang dapat menyimpulkan apakah para suami setia dengan istrinya atau tidak. Dan ketika Owen pergi jam 3 pagi, ternyata Brock belum tidur, yang mana dalam penyadapan yang ia lakukan, bahwa selain tujuan Owen ke sebuah bar, ternyata Owen pun memesan 2 makanan. Yang Brock simpulkan saat itu bahwa suaminya akan bertemu wanita lain karena alasan memesan 2 menu tersebut. Tentu dari sanalah Brock pun memesan jasa agen itu lalu menuju ke sebuah taman. Dan ternyata menujunya Brock ke sebuah taman sebelum sesaat ia pergi ke Paris, ia di sana menemui Amy. Bertemu Amy, mereka membicarakan bisnisnya, yang mana Brock harus membayar uang muka lebih dulu. Lalu ketika Amy sudah mengirim video dan audionya sebagai bukti suaminya cenderung selingkuh atau tidak melalui ponselnya, barulah Brock membayar sisanya.
Selain itu, mereka pun bertukar nomor telepon agar bisa mengirim bukti setelahnya. Di mana agar tak ketahuan, Amy di sana mengatakan bahwa nomor Brock akan dinamai Brianna olehnya, sekaligus untuk berkabar bila saja Brock membatalkan jasa Amy. Lalu ketika di Paris usainya digoda Ansgar namun menolak, ternyata di sana Brock berniat membatalkan bisnis dengan Amy. Balik kabar ketika Amy mendapat pesan dari Brianna bahwa Brianna tak jadi menemuinya, ternyata itu adalah sebuah kode untuk membatalkan. Dan di sana, Amy juga tak membalas pesan tersebut. Namun Amy menyuruh rekannya agar membatalkan aktivitas merekamnya. Lalu karena Amy di sana tergoda oleh ketampanan Owen, ia pun membuat dirinya sendiri melanggar kode etik di pekerjaannya, yang membuat Amy merayu Owen hingga terjadi penggenjotan. Balik ke Paris lagi setelah menolak ajakan ke kamar Ansgar, Ansgar pun mengajak Brock minum hingga mabok. Namun ketika Brock mengirim pesan ke Owen tapi gagal karena sinyal, ia pun ke toilet untuk mencarinya, tapi tetap saja gagal. Beruntungnya, esok hari Brock mendapat sinyal dan berkabar dengan Owen. Tapi tanpa Brock tahu, saat itu Owen dan Amy baru saja selesai berhubungan setelah pesan Brock masuk ke ponsel Owen seperti di scene sebelumnya. Bertepatan di scene sebelum pulangnya Brock lebih dulu dari Ansgar saat di Paris, Ansgar yang cabul pun meminta menjalin hubungan lebih dengan Brock, tapi ditolak mentah-mentah oleh Brock. Dan dari sanalah alasan kenapa Ansgar menggambar wanita bugil berwajah Brock di scene sebelumnya saat pameran akan dibuka adalah karena rasa kecewanya pada Brock. Hi there. Oh, hi. Tak lama dari itu bertemu Amy di sana meminta maaf bahwa tempo hari ponselnya mati dan tak bisa membalas pesan dari Brock. Yang padahal itu hanyalah alibi Amy semata agar skandalnya dengan Owen tak ketahuan. Kronologinya pun dijelaskan bahwasanya Amy sempat merayu Owen namun ia tak tertarik padanya. Tak dapat memberikan bukti video dan audio karena alasan ponselnya mati. Di sana, Amy hanya memberikan bukti tanda tangan Owen agar argumennya kuat serta dapat meyakinkan Brock bahwa Amy telah menemuinya. Usai mendapat uang, Amy di sana juga diundang Brock untuk datang di pameran malam nanti. Dan itulah alasan kenapa Amy datang ke galeri seni yang membuat Owen kaget saat melihat kedatangannya. Lalu saat pameran Owen pulang lebih dulu dan diikuti Amy, sebenarnya Amy ingin menceritakan semuanya saat itu, namun Owen mengabaikannya. Dan ketika Ansgar datang, Owen yang kesal padanya pun langsung menghajarnya saat itu juga. Mereka dipisahkan, Amy pergi bersama Ansgar lalu Owen dan Brock pun menuju pulang. Menunjunya mereka pulang, Brock bertanya apakah Owen mengenal Amy atau tidak. Owen membalas tak mengenalnya. Lalu saat Brock memperlihatkan serbet yang ia tanda tangani atas permintaan Amy, Owen beralasan bahwa ia tak ingat apapun. Hingga di dalam taksi, Owen yang terus di pojokan pun berkata bahwa memang benar di bar saat itu ia bertemu Amy dan Amy beralasan adalah fansnya, yang membuat Owen menanda tangani dan berfoto bersamanya menggunakan ponsel Amy. Semakin terpojok, Owen akhirnya berkata bahwa ia dan Amy melakukan hal yang lebih di luar kendali ketika ia mabok. Mendengar itu, sontak Brock marah dan turun dari taksi lalu meninggalkan Owen karena Amy dan Owen telah membohonginya. Owen yang mengejarnya di sana pun berusaha meminta maaf, tapi Brock malah meminta ponsel Owen untuk menyelidiki sendiri. Balik ke saat ini usahanya menyimpulkan semuanya, Owen yang kaget baru mengerti bahwa Amy adalah orang yang disewa Brock sebagai umpan untuk mengetes dirinya cenderung selingkuh atau tidak. Di sana juga Amy meminta maaf bahwa ia telah melanggar kode etik di pekerjaannya hingga terjadi hubungan dengan Owen. Di tempat lain, Brock yang menganggap Sarah adalah titik awal kecemburuannya pada Owen pun memeriksa ponsel Owen. Dan ternyata, Sarah adalah seorang produser di tempat kerja Owen. Dan perginya Owen pada jam 3 pagi di scene sebelumnya adalah untuk meliput di lokasi koran yang saat ini Brock pegang. Serta, dua menu yang Owen pesan dalam perginya di jam 3 pagi adalah untuk dirinya juga untuk kameramen rekannya. Sadar yang ia lakukan pada Owen selama ini salah, menujulah Brock ke rumah. Dan tibanya ketika melihat ada Amy, Brock sontak saja menghinanya. Namun Amy membalas apabila suatu saat nanti ia sudah memiliki suami, tentu Amy tak akan jadi bodoh seperti Brock yang menyuruh wanita lain untuk menggoda suaminya sendiri. Dan di sana juga Amy mengembalikan semua uang pemberian Brock. Mengetahui selama ini ternyata dijebak oleh istrinya sendiri, Owen di sana membela diri pun meminta penjelasan apa saja yang terjadi selama Brock di Paris bersama Ansgar. Kembali sadar bahwa kekacauan ini adalah ulahnya, Brock berkata jujur, yang mana waktu itu Brock yang kesal karena tak ada sinyal saat mengirim pesan ke Owen malah meluapkan emosinya dengan tak logis, di mana ia menduga-duga dan berkata pada Ansgar yang menghampiri bahwa suaminya telah berselingkuh. Mendapat kesempatan bagus, moduslah si Ansgar mengajak Brock ke kamar. Pintu tertutup di ruangan hanya berdua. Di sana ternyata pakaian Brock dilucuti oleh Ansgar tanpa ada perlawanan dari Brock sendiri. Dan selanjutnya, Brock di sana tak bisa menceritakannya pada Owen.
Film yang konyol bagi gua karena mereka di sana saling memaafkan dan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan masing-masing membuat semuanya jadi simbang yang tak perlu diperpanjang. Dan film diakhiri kembalinya suami istri ke kota Paris yang akan dituju, bertepatan dengan tiket keberangkatan yang sudah dipesan saat Natal akhir tahun di hari Sabtu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video dengan editan sederhana ini sampai akhir. Mohon bantuannya dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Doyok disokin undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.